Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan, NPM 073519110886, di mana saya akan menjelaskan tentang sistem generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Sistem operasi generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Pada generasi ini belum ada yang namanya sistem operasi komputer, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas. Manusia sangat dapat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada operating system, maka komputer sistem diberi instruksi yang harus dikerjakan langsung oleh pengguna. Kemudian itu semakin berkembangnya zaman, teknologi pun semakin berkembang. Tiap orang berpikir untuk bagaimana semakin hari teknologi dapat membantu manusia dalam mengerjakan pekerjaan manusia sehingga lebih mudah. Dari teknologi itu sendiri sangat berkaitan dengan sistem yang semakin berkembang, contohnya pada operating sistem komputer. Dari tahun ke tahun, operating sistem komputer semakin berkembang dari operating sistem sederhana dan CLI hingga sekarang berbasis GUI. Dari perubahan tersebut memungkinkan adanya operating sistem masa depan yang lebih canggih dari operating sistem sebelumnya. Dari tahun-tahun saja teknologi sistem operasi sangat cepat, perubahan yang sangat signifikan. Sistem operasi yang sekarang berkembang dari sistem operasi sebelumnya, seperti sistem operasi DOS berkembang menjadi Windows yang dikelola oleh Microsoft, dan Unix berkembang menjadi Linux serta Android. Sistem operasi sekarang dapat menjalankan berbagai proses, dari proses sederhana sampai proses yang sangat rumit. Proses-proses tersebut dapat diproses oleh sistem operasi dengan cepat. Tetapi untuk proses yang banyak dan rumit masih ada waiting time dan prosesnya lama. Sistem operasi masa depan diramalkan akan dapat memproses banyak proses sekaligus tanpa adanya waiting time. Kecepatan dan memproses sistem operasi sangatlah cepat. Sekarang sistem operasi untuk desktop bisa bergiga-giga. Windows 7 saja saat diinstal kapasitas memori yang digunakan sampai 6 GB lebih. Meskipun kapasitas memori sekarang besar, tetapi dengan sistem operasi yang pengguna memori yang banyak, maka akan menyiapkan pengguna memori untuk menyimpan file yang lain. Sistem operasi masa depan akan mempunyai kapasitas memori yang kecil, tetapi performa yang diberikan oleh sistem operasi tersebut sangatlah baik dan kompleks. Sebuah komputer harus diinstal sistem operasinya. Hal ini akan menyulitkan jika komputer yang ingin diinstal sangat banyak. Hal menjadi suatu masalah yang harus dipecahkan di masa kini. Sistem operasi masa depan akan dapat berjalan di semua komputer tanpa harus menginstal. Sistem operasi masa depan tidak harus diinstal di komputer satu-satu, tetapi sistem operasi masa depan hanya cukup menginstal di satu komputer. Komputer lain dapat mengakses sistem operasi di komputer tersebut dan menggunakan sistem operasi portabel. Dan yang paling menarik dibicarakan saat ini adalah tentang sistem masa depan, yaitu cloud computing. Cloud computing adalah sistem operasi dan aplikasi dapat berjalan dengan menggunakan internet atau yang dikenalkan dengan komputasi awan, di mana setiap data yang menggunakan sistem tersebut tidak disimpan di dalam desktop, tapi disimpan di internet sehingga dapat memakai sistem tersebut. Kita hanya perlu masuk ke penyimpanan di internet. Kita tidak perlu lagi menyediakan tempat memori dan hard disk yang besar, karena setiap file sudah dapat disimpan di internet. Dengan adanya sistem ini, kemungkinan tampilan komputer pun akan semakin kecil. Bahkan di masa depan kemungkinan komputer akan berbentuk nanoteknologi, yang merupakan teknologi yang melibatkan atom dan molekul dengan ukuran lebih kecil dari 1000 nanometer, sehingga komputer ini dapat didampingkan dalam perangkat seperti alat kedokteran dan lain-lain. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.